Banyak pengguna kripto fokus mencari aset yang berpotensi naik tapi lupa satu hal yang paling dasar, yaitu keamanan akun. Padahal, sebagian besar kasus kehilangan dana itu justru terjadi bukan karena market, tapi karena akun itu dihack. Nah, kalau kamu pakai Binance untuk jual beli aset, ada beberapa pengaturan keamanan yang bisa langsung diaktifkan tanpa perlu waktu lama. Dan semuanya bisa dilakukan dari aplikasi. Video ini akan membahas langkah-langkah penting untuk mengamankan akun Binance kamu. Semua bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit. Tonton video ini sampai habis. Cara mengamankan akun Binance kalian dalam waktu 5 menit. Mengapa mengamankan akun Binance ini penting? Karena dalam sistem keuangan tradisional, kalau akun dihack, masih ada lembaga atau proses yang bisa diandalkan untuk pemulihan. Tapi di kripto, akses ke akun berarti akses penuh ke aset. Dan sekali dana berpindah ke wallet eksternal, proses pemulihannya hampir tidak mungkin dilakukan. Itulah kenapa keamanan akun itu merupakan fondasi utama. Sebagian besar insiden pencurian kripto itu terjadi bukan karena platform, melainkan karena akun pengguna tidak diamankan dengan cara yang benar, password yang lemah, dan tidak menggunakan two-factor authenticator. Atau bisa juga terkena serangan phishing. Nah, untuk Binance sendiri, itu sudah menyediakan berbagai fitur keamanan. Tapi sebagian besar fitur ini perlu diaktifkan secara manual. Dan banyak pengguna tidak peduli sampai akhirnya mengalaminya. Cara yang pertama adalah gunakan password yang kuat dan unik. Dimana langkah awal untuk mengamankan akun adalah pastikan password yang kamu gunakan itu cukup kuat. Untuk mengganti password Binance, kamu bisa membuka aplikasi atau website, masuk ke menu security, lalu pilih change password. Pastikan kalian menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari kata umum, nama pribadi, atau tanggal lahir. Intinya semakin acak, semakin baik. Tetapi pastikan kalian ingat juga ya. Dan yang gak kalah penting, jangan gunakan password yang sama dengan akun email, media sosial, atau platform lain. Karena serangan terhadap satu layanan bisa berdampak ke semua akun yang menggunakan password serupa. Gunakan password manager untuk menyimpan dan mengelola password kamu dengan aman. Ini juga bisa membantu kalian menghindari kebiasaan menyimpan password di tempat yang tidak terenkripsi, seperti note di HP. Lalu yang berikutnya itu adalah aktifkan two-factor authentication atau 2FA, dimana sebenarnya password aja itu tidak cukup untuk melindungi akun kalian. Kalau ada orang lain yang tahu password kalian, mereka bisa langsung masuk tanpa hambatan. Itulah mengapa two-factor authentication ini tuh penting, karena ini adalah lapisan verifikasi tambahan yang hanya bisa diakses lewat perangkat HP kamu. Dan untuk mengaktifkannya, kalian harus membuka menu security di aplikasi Binance, lalu pilih Google Authenticator atau SMS, dan dari saya pribadi, saya lebih menyarankan Google Authenticator karena tidak bergantung pada nomor HP dan lebih tahan terhadap serangan seperti SIM swap. Jadi di menu security ada Authenticator app, di sini kalian bisa klik enable, ya, kalian bisa copy ya kode yang ada di sini atau screenshot barcode yang kalian lihat. Terus kalian harus memastikan kalian mempunyai aplikasi yang bernama Google Authenticator. Di sini kalian tinggal kalian bisa klik tanda plus, masukkan setup key atau scan QR code-nya kalau kalian punya dua device atau bisa sudah di screenshot. Masukkan di bagian your key-nya ini adalah yang tadi dan tinggal tulis Binance. Kalian bisa tulis namanya sesuai yang kalian inginkan. Kalau dari saya ya tulis dengan sesuai nama exchange yang kalian gunakan, yaitu Binance. Lalu kalian tinggal klik add. Nah, di sini ada angka yang akan setiap 60 detik berubah. Jadi, ketika ini selesai, kalian tinggal klik next. Kalian harus masukkan terlebih dahulu angka yang ada di Google Authenticator ini. Lalu kalian klik continue dan Authenticator selesai. Nah, dengan two-factor authentication ini aktif, setiap aktivitas sensitif seperti login, withdraw, atau ubah pengaturan itu akan meminta verifikasi tambahan, dan itu bisa mencegah banyak resiko sejak awal. Dan dengan ini kalian bisa mencegah banyak resiko dari awal. Lalu yang berikutnya, kalian bisa aktifkan passkey untuk transaksi, dimana passkey ini adalah fitur tambahan yang bikin akun kamu lebih sulit diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Fungsinya untuk mengkonfirmasi transaksi penting seperti withdraw atau perubahan pengaturan akun. Kalian bisa mengaktifkan passkey. Untuk itu kalian bisa ke menu security yang tadi di aplikasi Binance, lalu pilih passkey management. Kamu akan diminta verifikasi menggunakan two-factor authentication, lalu bisa langsung buat atau reset passkey yang baru. Nah, setelah aktif, setiap kali ada aktivitas sensitif di akun kamu, sistem ini akan meminta konfirmasi tambahan lewat passkey ini. Jadi meskipun password dan two-factor authentication kalian somehow bocor, akun kalian tetap butuh satu lapisan verifikasi terakhir sebelum dana bisa keluar. Fitur ini sebenarnya tidak wajib, tapi sangat disarankan terutama kalau kamu simpan aset dalam jumlah besar atau aktif dalam trading. Lalu kalian bisa aktifkan anti phishing code.
Dimana salah satu cara paling umum akun diretas adalah lewat email palsu. Dan isinya biasanya terlihat seperti email resmi yang dari Binance, lengkap dengan logo dan bahasa yang meyakinkan. Padahal tujuannya cuma satu, bikin kalian klik link dan masukin data login di situs palsu. Untuk mencegah ini, kamu bisa mengaktifkan fitur anti-phishing code. Caranya, kalian masuk ke menu security, lalu pilih anti-phishing code. Buat satu kode khusus, bisa berupa huruf atau angka yang hanya kalian tahu. Setelah diaktifkan, semua email resmi dari Binance akan menyertakan kode ini di bagian atas. Kalau kamu dapat email tanpa kode tersebut, artinya itu bukan dari Binance dan sebaiknya langsung diabaikan saja. Fitur ini sederhana tapi bisa bantu kalian bedain mana email yang asli dan mana yang berniat jahat. Lalu kalian bisa mengaktifkan whitelist untuk alamat penarikan. Jadi kalau akun kalian sampai dibobol, hal pertama yang bisa dilakukan pelaku adalah menarik semua dana ke wallet mereka. Tapi ada satu cara simple buat batasi resiko itu, dengan cara aktifkan fitur whitelist. Dan dengan whitelist, kalian hanya bisa tarik dana ke alamat wallet yang sudah kalian setujui sebelumnya. Jadi walaupun akun kalian diakses orang lain, mereka tidak bisa menambahkan alamat baru tanpa izin tambahan. Dan untuk mengaktifkannya, kalian bisa membuka menu security, lalu pilih yang withdraw whitelist, aktifkan fitur ini lalu tambahkan satu atau beberapa alamat yang kalian percayai seperti wallet pribadi kalian. Kalau fitur ini aktif, semua penarikan hanya bisa dilakukan ke daftar alamat tersebut. Dan setiap kali ada perubahan, sistem akan minta verifikasi tambahan lewat email dan two-factor autentikasi. Dan fitur ini bisa jadi batas terakhir yang melindungi dana kalian kalau hal buruk terjadi. Yang terakhir itu adalah perbarui opsi pemulihan akun, di mana keamanan bukan cuma soal mencegah orang lain masuk, tapi juga soal memastikan kamu bisa masuk kembali kalau kehilangan akses. Dan karena itu, penting untuk pastikan semua data pemulihan akun kalian sudah benar dan aktif. Caranya gampang banget, kalian tinggal masuk ke menu security, lalu cek apakah email utama kalian masih aktif dan bisa diakses. Lalu pastikan nomor telepon juga masih valid, terutama kalau kamu menggunakan SMS untuk two-factor authenticator. Nah, jikalau kalian belum memasukkan nomor telepon, kalian bisa masukkan nomor telepon kalian dengan cara klik yang ada di bagian sini ya, di panel bawah, lalu klik phone number, kalian bisa tambahkan. Nah, kalau kalau kalian ganti perangkat, reset HP atau bahkan install ulang aplikasi autentikator, pastiin kalian punya backup kode atau recovery method yang bisa digunakan. Jangan tunggu sampai kalian benar-benar kehilangan akses, karena proses pemulihan akun itu bisa makan waktu lama dan gak selalu berhasil kalau datanya tidak lengkap. Langkah ini sering banget dianggap sepele, tapi justru bisa sangat menentukan saat hal-hal tak terduga itu terjadi. Semua fitur yang tadi saya bahas sebenarnya sudah tersedia di Binance tapi nggak aktif otomatis. Dan semua bisa kalian aktifkan dalam waktu kurang dari 5 menit. Mulai dari password yang kuat, two-factor authenticator, passkey, anti-phishing code, sampai whitelist penarikan. Setiap langkah kecil bisa jadi lapisan perlindungan yang penting. Apalagi kalau kamu menyimpan aset dalam jumlah yang besar atau aktif bertransaksi setiap hari. Kalau kalian belum sempat cek bagian keamanan akun, ini waktu yang paling tepat. Buka aplikasi Binance kalian sekarang, masuk ke menu security, dan review semua pengaturannya sekarang juga. Untuk panduan tambahan, link ke halaman keamanan resmi Binance dan pusat bantuan ada di deskripsi video ini. See you in the next video.